Oke, Pak Taufik, hari ini kita akan membahas tentang dinamika pilkada Bojonegoro. Waduh, tema yang Oke, munculnya nama lain dalam diri adalah Mas Wahono itu memang akan menjadi semacam alternatif pilihan bagi masyarakat. Dia memiliki diferensiasi dibandingkan dengan dua nama yang lain. Gitu. Ini kira-kira di pilkada ini akan diikuti berapa paslon? Atau pas 3 orang itu maju semuanya? Ya, kalau kita berbicara soal kemungkinan politik itu kan tidak ada yang impossible, semua possible. Survei itu menunjukkan cuma 2 orang. Kalau nggak Buana, ya Bu Nurul. Pak Wahono itu nggak ada di situ. Surveinya kan muncul sebelum ada deklarasi, ada declare dari Wahono kan begitu kan. Menjadi bupati itu menarik sekali bagi orang. Tapi kenapa tidak? Pasti menarik lah karena. Tapi kenapa tidak semua orang itu mampu untuk mendaftar? Kira-kira menurut Pak Taufik ini Bojonegoro ini butuh bupati yang seperti apa? Kemarin kan sudah seperti apa? Ya, selamat datang di Radar Bojonegoro Podcast, program yang akan mengedukasi dan menginspirasi kita semua. Hari ini telah hadir di studio Dekan Visip dari Universitas Bojonegoro, Bapak Ahmad Taufik. Selamat siang, Bapak Ahmad Taufik. Selamat siang, Mas Qasim. Oke, selamat siang, Pak Taufik. Selamat datang kembali, Mas ya. Di Radar Bojonegoro. Oh iya. Oke, berpuluh tahun di sini soalnya. Ya, teman-teman mungkin belum itu ya, masih ingat Pak Taufik ya. Pak Taufik itu dulu adalah salah satu Pimret yang ada di Radar Bojonegoro, pernah jadi wartawan, redaktur, dan terakhir Pimret dan GM juga terakhir ya. Dan akhirnya kemudian memutuskan untuk bergelut di dunia akademis di pendidikan Universitas Bojonegoro di kampus. Oke, Pak Taufik, hari ini kita akan membahas tentang dinamika pilkada Bojonegoro. Waduh, tema yang Oke, ini kan sepertinya tanda-tanda, bukan tanda-tanda, tapi sepertinya sudah ada deklarasi untuk muncul poros ketiga dari ada 2 calon yang selama ini sudah deklarasi. Ada 1 orang lagi yang mendeklarasikan ini. Kira-kira menurut Pak Taufik seperti apa? Ya, kalau kita mengikuti topik atau mengikuti perkembangan politik hari ini ya, sebelum ada poros baru, ya saya menyebutnya lebih ke poros baru yang muncul itu kan ada 2 kutub yang mungkin bisa kita lihat sebagai kutub yang paling dominan untuk running dalam pilkada, yakni incumbent dan Bu Nurul atau Sekda. Buana dan Bu Nurul. Iya, Buana dan Bu Nurul. Bahkan yang Bu Nurul kan memilih di jalur independen ya, jalur independen dan mungkin tinggal menunggu penetapan gitu kan. Nah, munculnya nama lain dalam diri adalah Mas Wahono itu memang akan menjadi semacam alternatif pilihan bagi masyarakat untuk memilih untuk membandingkan antara Bu Nurul dengan Bu Ana gitu ya. Nah, oleh karena itu ini menjadi semacam opsi atau bahkan mungkin bisa menjadi semacam poros baru untuk memberikan alternatif di antara 2 calon yang sebelumnya sudah running. Saya belum running juga sih. Kalau yang sudah pasti kan Bu Nurulnya kan. Kalau yang Bu Ananya kan mungkin lebih tepat posisinya disebut sebagai diprediksi kuat akan maju kan. Karena secara resmi juga belum daftar. Tapi kan di wacana publik 2 nama ini sudah begitu santer gitu. Berarti selama ini memang kan sudah ada 2 nama, yaitu Bu Ana mana yang Bupati incumbent itu bupati yang sebelumnya, dan Bu Nurul Aziz yang saat ini juga menjabat sekretaris daerah. Muncul nama baru lagi yaitu Setia Wahono. Iya, kan gitu. Oke. Hari Sabtu kemarin ya deklarasi itu. Hari itu muncul Setia Wahono. Kira-kira Pak Taufik, Pak ini kan partai politik ini kan seperti apa? Dinamika partai politik ini, apakah Pak Wahono itu masih akan mendapatkan partai politik atau tidak? Ya, kalau kita berbicara soal kemungkinan politik itu kan tidak ada yang impossible, semua possible, semuanya mungkin ya. Karena apa? Karena partai politik itu akan sangat dinamis. Dia tentu akan mengambil keputusan-keputusan yang bahkan mungkin di titik terakhir atau di menit-menit akhir gitu. Oke, secara kasat mata mungkin kita akan kita petakan misalnya kayak begini. Bu Sekda itu kan pasti memilih di jalur independen sampai hari ini setidaknya jalur independen. Nah, Bu Ana incumbent itu kan udah punya partai sendiri. Dia punya partai sendiri yang pasti bisa berangkat PKB. Kemungkinan bisa ya, kemungkinan bisa berangkat sendiri gitu ya. Nah, tetapi kan untuk menjamin kekuatan tetap akan membutuhkan koalisi, misalnya kan begitu. Nah, masalahnya adalah sampai hari ini apakah masing-masing partai itu sudah memberikan rekomendasi kepada Bu Ana yang kita sampai hari ini belum tahu ya. Kalau misalnya mungkin berbicara soal kemungkinan besar PKB itu akan memberikan rekomendasi, ya sampai hari ini setidaknya kita bicara seperti itu.
Nah, tetapi memang dengan munculnya nama baru ini ada kemungkinan untuk merubah peta. Atau bahkan mungkin tetap akan mengsolidkan peta yang sebelumnya sudah muncul gitu. Ya karena itu tadi sifatnya di politik itu nggak ada yang statis, semuanya bisa sangat dinamis gitu. Nah, artinya ada kemungkinan apakah Mas Wahono itu nanti juga akan mendapatkan dukungan dari partai politik? Ya sangat mungkin kalau bicara soal itu ya. Apalagi misalnya Mas Wahono ini kan begini juga kan, menariknya kan kalau kita diskusi dengan personal di Mas Wahono itu kan dia memiliki diferensiasi dibandingkan dengan dua nama yang lain gitu. Misalnya kalau Bu Nurul itu identik dengan gaya-gaya birokrasi. Birokrat. Sementara Bu Ana partai politik dan kemudian politisi DPR, sekarang bupati, menjadi bupati sebelumnya. Sementara Mas Wahono ini bisa dibilang secara personifikasi itu berbeda dengan Bu Ana, dengan Bu Nurul gitu. Figurnya adalah figur bukan orang politik ya, bukan orang politik, kemudian dibesarkan dalam dunia usaha, dibesarkan dalam dunia pemberdayaan. Nah, ini memberi warna baru, menjadi referensi baru bagi masyarakat untuk menentukan pilihan. Nah, ini saya pikir menjadi hal yang sangat menarik untuk kita ikuti lebih lanjut gitu. Apakah partai-partai politik itu juga melirik Wahono juga? Menurut Pak Taufik? Iya, sangat mungkin iya, karena ada beberapa variabel yang bisa menghubungkan ke sana. Tadi variabel yang pertama adalah tentang latar belakang itu. Yang kedua adalah variabel yang lain tentu misalnya mungkin karena ya semua orang sudah tahu lah ya bahwa Mas Wahono itu punya relasi yang dekat dengan pusat kekuasaan misalnya. Saya nggak perlu menyebut lah siapa gitu kan. Gitu. Nah itu yang saya pikir justru menjadi semacam daya tarik itu. Variabel utama. Saya lebih menyebutnya sebagai variabel utama yang kemudian nanti akan menarik variabel-variabel yang lain gitu. Nah variabel yang lain itu apa? Ya misalnya partai politik. Misalnya dukungan massa, atau misalnya mungkin juga tadi itu personifikasinya yang kemudian itu bikin menjadi variabel pendukung. Kalau yang variabel utamanya ya tadi saya sebut itu, yang bisa menarik semuanya itu. Menurut Pak Taufik, ini kira-kira di pilkada ini akan diikuti berapa paslon? Atau 3 orang itu maju semuanya? Atau memang ada beberapa dari 3 orang ini yang tiba-tiba berkoalisi begitu? Ya itu tadi seperti yang saya sebutkan ya, bahwa siapa sih yang bisa menduga bahwasanya hari ini nanti, maksud saya begini ya, siapa sih yang bisa menduga 3 hari yang lalu tiba-tiba kemudian muncul deklarasi nama baru itu, yang pada akhirnya kemudian itu sedikit banyak suka tidak suka, diakui atau tidak akan berpengaruh terhadap konstelasi politik pilkada ke depan gitu loh. Nah oleh karena itu kalau bicara soal berapa pasangan calon yang akan mungkin terjadi, kemungkinan yang akan terjadi, kalau kita melihat peta dukungan, bukan tidak mungkin ada 3. Bukan tidak mungkin ada 3. Kalau misalkan ketiga-tiganya fake maju semua, baik Bu Nurul, baik Bu Ana maupun Mas Wahono misalkan, terlepas siapapun dukungan dari partai politiknya begitu ya. Itu yang pertama, ada 3. Ada kemungkinan juga akan 2. Ada kemungkinan 2 juga ya. Yang namanya politik kan selalu dinamis ya. Tiba-tiba misalkan yang satu mundur misalnya. Ini kan kita nggak pernah tahu dinamika yang akan terjadi seperti apa, nggak pernah tahu. Tiba-tiba ada 2 misalnya. Nah, siapa 2? Yang sangat mungkin, bukan sangat mungkin ya. Kemungkinan 2 itu juga bisa saja terjadi. Tapi kan kita belum bisa menentukan 2-nya itu siapa gitu ya. Bahkan bukan tidak mungkin nanti akan ada calon tunggal, bukan tidak mungkin ya, namanya politik ya, namanya politik bukan tidak mungkin ada calon tunggal juga gitu. Namanya politik selalu dinamis. Nah, cuman memang masalahnya indikator-indikator untuk menuju ke sana ini kan belum bisa kita lihat secara kasat mata, karena namanya politik itu pergerakannya selalu laten di balik layar gitu. Oke, Pak Taufik. Kalau kita bicara masalah calon. Selama ini kalau kita melihat beberapa orang yang saya undang ke sini itu survei itu menunjukkan cuma 2 orang. Kalau nggak Bu Ana, Bu Nurul, Pak Wahono itu nggak ada di situ. Di survei maksudnya. Survei itu dilaksanakan kapan? Mungkin ya sebelum mereka ada pendaftaran itu. Nah itu tadi surveinya kan muncul sebelum ada deklarasi, ada declare dari Wahono kan begitu kan. Mungkin sekarang kalau misalkan survei itu dilakukan sedikit banyak akan berpengaruh. Walaupun mungkin tingkat popularitasnya itu. Apakah elektabilitas Mas Wahono itu bisa mengejar kedua orang ini yang cukup tinggi sekali? Nah sekarang begini pertanyaannya, bukan pertanyaan tapi begini, kalau kita berbicara soal politik itu kan ada 3 fase yang harus kita perhatikan. Pertama adalah tingkat popularitas, yang kedua adalah tingkat
akseptabilitas, dan yang ketiga itu adalah tingkat keterpilihan. Ya, elektabilitas. Elektabilitas tadi itu. Jadi popularitas, akseptabilitas, elektabilitas. Posisi hari ini kalau kita bicara soal survei itu kebanyakan mungkin kalau dilakukan di awal-awal itu lebih banyak menjajaki sejauh mana popularitas dari calon. Iya. Tapi apakah popularitas itu kemudian akan langsung membuat dia diterima, accept, dan kemudian nanti akan electable atau terpilih gitu. Itu kan masih membutuhkan fase beberapa hal. Oh gitu. Nah, kalau bicara soal popularitas yang kemarin yang tadi sampaikan itu kan sebetulnya memang ada dua nama, karena memang sebelumnya satu nama itu belum muncul lah. Belum mendeklarasikan gitu ya. Jadi masih jangka panjang untuk kita melihat apakah ini akan dipilih atau tidak, kecuali kalau memang surveinya itu variabel yang ditanyakan itu adalah variabel tentang andai pemilu dilaksanakan hari ini, siapa yang akan Anda pilih. Berarti sudah masuk pada tahap elektabilitas. Makanya kan yang kita tanyakan, surveinya itu di variabel apa? Popularitas, aksepnya, atau elektabilitas. Kalau misalkan surveinya itu di elektabilitas, maka kemudian mungkin pertanyaan kuncinya adalah andai pilkada itu dilaksanakan hari ini, siapa yang akan Anda pilih? Oh gitu. Ya. Nah sekarang pertanyaannya begini juga, kalau misalnya hari ini yang muncul di permukaan itu ada dua nama itu, maka apakah Wahono itu bisa mengejar? Ya itu maksudnya. Untuk keterpilihan popularitasnya apa paling enggak? Popularitas Wahono itu kan memang kalau Bu Ana itu kan panggungnya dulu bupati. Ya. Kalau Bu Nurul panggungnya kan sekretaris daerah. Dia masih punya panggung untuk menggait masyarakat. Nah itu tadi, maka popularitas itu bisa dibangun dengan membranding. Ya kan, caranya misalkan ya kita semua tahu lah, misalnya poster-poster dari Mas Wahono itu kan sebelumnya juga sudah sempat muncul. Itu dalam rangka popularitas. Kemudian yang kedua, akseptabilitas. Akseptabilitas itu bisa diterima apabila dibangun dengan cara misalkan komunikasi politik yang baik. Misalnya bagaimana membangun visi misinya. Ketika visi misi itu mampu difahami oleh masyarakat bahwasanya visi misi ini nanti akan menjadi rasional dan realistis untuk menjadi calon pemimpin Bojonegoro, bukan tidak mungkin orang dari sebelumnya tahu menjadi tertarik. Fasenya kan itu tadi, popularitas itu adalah dari tidak tahu menjadi tahu. Iya. Akseptabilitas itu fasenya dari tidak tertarik menjadi tertarik. Elektabilitas fasenya untuk menentukan memilih. Nah, kalau misalkan populer sudah dibangun, akseptabilitas sudah dilakukan, maka kemudian ketika orang itu sudah tertarik karena kampanyenya yang menarik, brandingnya yang menarik, pesan komunikasinya yang menarik, maka bukan tidak mungkin orang akan memilih atau elektabilitasnya akan terjadi gitu. Bisa dikatakan para politik juga nanti tidak mengacu kepada popularitas semata gitu. Ya, pastilah. Itu rumus politik ya. Itu rumus rumus orang dalam menggunakan hak pilih itu pasti ini kan sebetulnya perilaku politik ya. Perilaku politik itu selalu dipengaruhi tiga hal tadi itu. Dari yang sebelumnya popularitas, dari sebelumnya kemudian akseptabel, dan kemudian menentukan pilihan. Itu pasti. Nah, cuman sekarang pertanyaannya adalah sejauh mana tim kampanye dari masing-masing calon ini, memang kalau sebelum ke sana ya, memang kalau kita bicara soal keuntungan hari ini memang keuntungan posisi kita bicara posisi hari ini ya, bukan posisi next 1 bulan ke depan gitu enggak ya, posisi hari ini ya. Posisi hari ini itu memang dua nama ini yang paling tinggi dikenal oleh masyarakat gitu ya. Tapi masalahnya adalah apakah dua nama ini kemudian nanti akan menjadi terpilih. Nah ini kan bergantung dari bagaimana desain kampanye, desain komunikasi politik yang dibangun oleh masing-masing tim kampanyenya, kan begitu toh. Nah kalau ibarat naik kendaraan, dua nama ini mungkin ibaratnya sudah menggunakan persneling 3. Mas Wahono mungkin baru pemanasan. Ya. Apakah mampu nanti akan mengejar? Mengejar. Ya bukan tidak mungkin, bisa sepanjang tim kampanyenya itu kreatif, inovatif, membangun desain kampanye, desain branding, sehingga itu menarik simpati publik. Dan kemudian publik tertarik untuk memilih. Itu yang menjadi pertanyaan. Oke. Sebelum kamu memilih, mungkin rekomendasi partai itu sendiri seperti apa nanti? Ketika partai itu kan pusat nanti Pak, yang menentukan. Apakah partai itu melihatnya itu elektabilitas atau seperti apa ketika mereka akan memberikan dari ketiga nama itu? Hai, kau kehilangan STNK? Tak perlu khawatir, langsung saja menuju kantor Radar Bojonegoro.
Nah, sampaikan ke petugas jika ingin pasang iklan STNK hilang. Biaya pasang iklan STNK hilang cuma Rp68.000 saja. Partai itu pada saat memberikan rekomendasi itu kan tentu akan melihat rekam jejak dari calon masing-masing ya, rekam jejak dari kandidat yang akan diberikan rekomendasi. Nah, rekam jejak itu bisa dilihat dari satu, misalnya sejauh mana prestasi. Misalnya mungkin kalau incumbent itu memang diuntungkan di situ ya. Apapun secara teori politik incumbent itu selalu diuntungkan dalam pilkada atau dalam kontestasi pemilihan kayak gitu. Karena masa mengenalkan ke publik itu jauh lebih lama. Masa akseptabilitasnya sudah dilakukan dan bahkan masa keterpilihannya juga sudah terbukti di pilkada sebelumnya atau di kontestasi sebelumnya gitu. Nah, cuman memang tidak hanya itu variabel yang digunakan oleh partai politik dalam memberikan rekomendasi. Berarti ada yang lain-lain? Ya pastilah, rekomendasi yang lain itu pasti, dan saya pikir sudah menjadi semacam pengetahuan umum bahwa partai politik itu memberikan rekomendasi bukan semata karena tingkat keterpilihan, tapi tingkat konektivitas dan jaringan itu juga menjadi penting. Ya misalnya mungkin bagaimana sejauh mana relasinya dengan pusat, sejauh mana relasinya dengan para pemimpin parpol di pusat sana. Nah ya pasti itu. Sejauh mana misalkan tingkat stabilitas politik itu mampu dibangun oleh calon pasca misalkan nanti terpilih. Bahkan bukan tidak mungkin sejauh mana kemampuannya untuk bagaimana mengkomunikasikan program-program pembangunan itu kepada masyarakat atau program-program yang mungkin bisa dianggap lebih realistis di masyarakat itu. Jadi kata kuncinya adalah sebetulnya tinggal bagaimana tim kampanye ini mendesain branding politik, mendesain kampanye politiknya itu menjadi semenarik mungkin, sehingga itu nanti akan menarik simpati dari masyarakat. Oke. Kalau mengingat Pak Wahono ini kan deklarasinya akhir-akhir ini kan. Mungkin bannernya atau gambar gannya sudah tersebar sebulan yang lalu. Oke Pak Taufik, kira-kira menurut Pak Taufik ini Bojonegoro ini butuh bupati yang seperti apa? Kemarin kan sudah seperti apa? Kira-kira Pak Taufik ini melihatnya Bojonegoro ini butuh bupati yang seperti apa? Ya, kalau kita bicara soal ini ngomong soal ini ya, secara ideal ya. Jadi kita tidak bisa menutup mata dan kita tidak bisa mengingkari banyak kemajuan yang sudah dicatat atau yang sudah ditorehkan oleh bupati sebelumnya ya. Terutama infrastruktur gitu. Infrastruktur bahkan bisa dibilang misalkan hampir tidak ada jalan yang tidak ngelenyar kecuali di titik-titik tertentu gitu kan. Itu harus kita akui sebagai salah satu keberhasilan gitu. Nah, oleh karena itu pertama tentu infrastruktur itu harus menjadi salah satu prioritas untuk diteruskan atau keberlanjutannya itu tetap harus dijalankan. Karena masih ada beberapa titik-titik atau wilayah-wilayah yang belum terkoneksi dengan baik. Nah, itu satu. Sehingga perlu diteruskan. Kemudian yang kedua, ekonomi terutama ya. Ekonomi tetap menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan karena apapun kita harus mengakui bahwasanya ekonomi itu merupakan simpul untuk menuju kesejahteraan masyarakat gitu. Nah, sejauh ini memang untuk wilayah-wilayah yang berhubungan dengan ekonomi ini memang belum banyak tersentuh. Walaupun sebetulnya kita tahu Bojonegoro itu mempunyai APBD yang sangat luar biasa besar. Bahkan kalau tidak salah itu nomor 2 se-Jawa Timur ya setelah Surabaya gitu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya punya sumber daya yang sangat potensial untuk menuju ke sana gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini menurut saya yaitu kemiskinan. Kondisi Bojonegoro ini kan diakui atau tidak, ini kan mengalami semacam anomali itu. Kayak anomalinya begini. Miskin. Nah, yang ngomong sama lo ya. Lu memang itu fakta. Anomalinya begini misalkan, sumber daya alamnya luar biasa besar, tapi tingkat kemiskinannya atau angka kemiskinannya kan juga masih 2 digit kan. Masih tinggi. Saya tidak tahu yang terbaru ya sekarang, apakah masih 2 digit atau tidak. Tapi seingat saya itu masih 2 digit. Di 2019 kemarin masih 2 digit, 10 atau 11 gitu loh. Yang artinya sebetulnya ini angka yang besar. Di sisi lain kita itu punya sumber daya alam yang melimpah gitu kan. Oleh karena itu muncullah kemudian kutukan sumber daya alam. Kalau misalnya ini tidak dikelola dengan baik, maka angka kemiskinan ini justru akan menjadi lebih banyak lagi kan. Nah, oleh karena itu memang dibutuhkan sebuah strategi yang sangat tepat agar bagaimana pengelolaan sumber daya alam maupun pengelolaan APBD kita yang sedemikian besar itu
bukan hanya mampu mengurangi angka kemiskinan, tapi meningkatkan derajat dari angka kemiskinan itu menjadi lebih dari min ke plus gitu loh. 10% atau 9 atau 10% dari angka kemiskinan ekstrim itu kan posisi min kan. Ya sebisa mungkin misalkan bagaimana desain strateginya ini menjadi lebih ke plus gitu. Dari min menuju ke plus gitu loh. Nah, ini yang ketiga menurut saya ya. Nah, yang keempat ini menurut saya memang model pembangunan atau model program yang sifatnya mungkin bisa lebih akseptabel terhadap perkembangan Gen Z. Karena kita semua tahu bahwa kalau kita mengacu pada data di geografi kita kan mengalami bonus demografi itu kan, yang artinya memang sebetulnya kalau ini desain pembangunannya itu melek terhadap kepentingan Gen Z dengan memberikan ruang yang besar bagi mereka untuk beraktivitas atau bahkan ruang yang besar bagi peran mereka, itu saya pikir menjadi sangat menarik gitu. Nah, yang terakhir tentu berkaitan dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu bisa ke pendidikan, bisa ke tenaga kerja, bisa macam-macam gitu. Saya pikir beberapa hal yang sifatnya menjadi kelebihan-kelebihan dari Bojonegoro ini bagaimana semaksimal mungkin dikelola agar sumber daya manusianya itu menjadi jauh lebih baik lagi gitu. Syukur-syukur kalau misalnya seluruh mahasiswa yang ada di Bojonegoro itu diberi beasiswa, itu saya pikir menjadi sangat menarik itu. Karena kalau itu dengan dana yang sangat luar biasa besar dan dikelola dengan transparan, akuntabel, bukan tidak mungkin untuk bisa dilakukan. Oke, Pak Taufik, dari 3 nama itu Pak Taufik, menurut jenengan memang ketiga tokoh yang tadi kita bahas itu memiliki kemampuan untuk seperti itu tadi yang disebutkan tadi. Tiga-tiganya memiliki kemampuan. Ya tentu ya. Satu, Buana misalnya. Buana adalah bupati incumbent. Jadi udah berpengalaman bahkan sebelumnya DPR. Ya kan? Kemudian yang kedua, Bu Nurul. Bu Nurul itu di pemerintahan ada pejabat tertinggi ASN di pemerintah daerah. Pasti paham tentang itu dan pasti juga mempunyai strategi yang ke sana. Nah, yang ketiga Mas Wahono. Mas Wahono juga sama lah. Mas Wahono itu juga mempunyai latar belakang yang aktif di dunia pemberdayaan masyarakat. Beliau juga, atau Mas Wahono itu juga orang yang bergerak di dunia usaha. Saya yakin juga mempunyai pengalaman, saya yakin juga mempunyai strategi untuk bagaimana merumuskan sebuah kebijakan yang berbasis kebutuhan dari masyarakat, bukan keinginan dari masyarakat, tapi berbasis kebutuhan itu tadi. Oke, Pak Taufik. Menjadi bupati itu menarik sekali bagi orang. Tapi kenapa tidak? Pasti menarik lah, karena. Tapi kenapa tidak semua orang itu mampu untuk mendaftar? Apakah memang biaya menjadi bupati itu sangat mahal? Saya pikir juga sudah menjadi pengetahuan umum soal itu. Begini, kalau menurut saya ya, kalau menurut saya ya. Untuk menjadi bupati atau pemimpin di skala tingkat kabupaten itu pasti yang pertama kan butuh D. Ya. Ada 3 atau 4 D itu. D yang pertama itu adalah dana atau duit, itu pasti. Kenapa kita bukan persoalan dana itu digunakan untuk hal yang sifatnya money politik, enggak. Untuk cetak banner saja kita butuh dana. Ya, banner untuk ini itu dan nah itu pastilah, itu konsumsi dan lain-lain. Nah itu pasti membutuhkan itu. Ya kalau misalkan kita nggak punya dana, kita nggak punya duit, ya nggak mungkin kita nggak bisa jalan. Kemudian yang ketiga dukungan. Dukungan itu tiket. Dukungan itu bisa dari dukungan partai politik ya berupa tiket maupun dukungan dari publik. Kan begitu toh. Nah kalau misalkan itu nggak bisa didapatkan, ya tentu akan susah untuk menerima atau mendapatkan menjadi terpilih gitu kan. Nah, artinya duit dan dukungan itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan gitu kan. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga yang saya pikir memang ini yang juga tidak bisa dinafikan itu adalah tentang supporting sistemnya atau yang berhubungan dengan tim kampanye. Tim suksesnya lah. Tim sukses lah atau tim kampanye itu. Itu juga butuh dana juga. Nah, akhirnya kan kembali ke dana. Nah, artinya kalau misalkan jika dia punya dana, jika dia punya dukungan, tapi tidak didukung oleh supporting system yang kuat, brandingnya jelek, komunikasi politiknya jelek, kemudian pendekatan ke masyarakatnya juga jelek, maka nggak akan jadi. Nah, kalau misalkan ketiga-tiganya itu mampu dikelola dengan baik, maka ya tentu selain syarat-syarat yang lain ya, tentu akan menjadi ini ya. Menjadi itu. Nah, semuanya itu muaranya adalah kalau misalnya nggak ada uang itu siapa yang mau? Ya gitu Pak ya. Memang biaya itu menjadi titik utama sekali. Ya pastilah itu. Ya kalau misalkan kita kalau misalkan mungkin Mas Qasim
pernah lihat podcast di beberapa podcast di tingkat nasional itu kan sempat ada pengakuan, misalnya kayak Total Politik atau misalnya mungkin yang lain itu kan pasti kan juga tahu lah ada beberapa pengakuan dari anggota DPR RI yang dia maju saja sudah menghabiskan berapa kan begitu, puluhan M kan. Ya itu uang, itu adalah duit. Ya itu pengetahuan umum yang tidak bisa dinafikan bahwa itu adalah mutlak, walaupun sebetulnya tidak semuanya itu melulu karena uang. Ada emang karena orang itu nyoblos memang murni, karena misalnya ada kesamaan visi, ada kesamaan mungkin suka dengan attitude-nya, suka dengan visi misinya, suka dengan mungkin personifikasinya, macam-macam. Ada banyak variabel lah orang untuk menentukan pilihan itu, bukan hanya karena uang aja. Oke Pak Taufik, terima kasih banyak sudah dari Radar Bojonegoro. Sepertinya kita harus mengakhiri perbincangan kita ini karena terbatas. Gak kerasa ya. Kita sambung di edisi berikutnya Pak Taufik. Oke, terima kasih Mas Qasim ya. Oke, demikian teman-teman Radar Bojonegoro, apa yang kita diskusikan tadi semoga menjadi inspirasi dan edukasi untuk kita semua. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.